Oke guys, welcome back to Offside Opinion. Di video kali ini kita akan bahas semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis menghadapi Spanyol dan Argentina menghadapi Inggris. Gimana pertandingan tadi? Sakit hati. Sakit hati. Sakit hati. Sakit hati. 2 hari 2 kali sakit hati. Betul. As you can see, gue support Prancis, dia support Inggris kemarin dan mengecewakan pertandingan tadi. Tapi sebelum kita bahas pertandingan ini, kalian jangan lupa like, comment, and share video ini. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe untuk dukung channel ini dan lihat video-video seperti ini. Oke, kita lihat pertama Prancis lawan Spanyol. Nggak kaget sebenarnya, nggak kaget Spanyol menang kan. Jujur kan, Spanyol emang ada kesempatan menang. Mungkin yang terbesar ketika melawan Prancis dibanding tim-tim sebelumnya. Cuman yang kaget itu main apaan begitu, astaga. Ya Prancis. ampun, iya. Prancis. Boleh itu Prancis apa? Gue gak tahu coba Prancis atau tim Indonesia atau Prancis. KPVD lebih menyusahkan dibanding Prancis. Ya, Bener. even Belgia juga. Iya, Belgia loh lebih ada. Decathlon bisa cetak gol berapa enggak? Ayo, gimana caranya? Tapi ya, lagi kita lihat menurut gue ada dua hal. Satu, Spanyol yang tampil really impressive, gila dari belakang depan semua pemain 11 ya. Gue sebutin satu-satu, nggak ada yang ratingnya di bawah 7 menurut gue. Iya. Dan Prancis yang kalau gue sebutin satu-satu gak ada yang di atas 7. Semuanya jelek semua berdua. Belakang sampai depan underperform semua. Menurut gue dua-duanya tuh bener-bener kayak Spanyol main bagus banget, Prancis main jelek banget, semua tuh jelek banget dari attack, defense sampai midfield itu nggak ada yang bagus menurut gue. Bahkan Maignan juga jelek, bisa dibilang jelek. Iya, Maignan shaky banget Maignan. Yang beberapa kali di pressing kita lihat banget gimana perbedaan ball playing-nya Unai Simon dan Maignan. Maignan begitu di press dikit, bang hampir gol tuh kalau masalah yang Oyarzabal. Spanyol dapat gol dari di awal penaltinya itu. Iya, penaltinya Oyarzabal yang gua nggak pernah lihat dia miss penalti ya. Dia emang Mister penalti. Udah pasti gol lah kalau dia pasti tendang. Gue juga kayak udah pasti gol. Tapi yang menarik sebelum ditendang. Gimana penaltinya? Ya ada argumen kan itu penalti atau enggak sebenarnya karena kena tangannya Yamal kan. Cuman kalau menurut gue pribadi itu penalti karena tangannya Yamal nempel sama body. Emang kalau Yamal nggak punya tangan nih tetap kena gitu. Jadi ya udah gitu. Dan itu purely gue nggak tahu kenapa D-nya yang dimainin bukan Hernandez. Murni gue tidak tahu kenapa. Tapi itu murni kebodohan dari D-nya. Lo harusnya aware bahwa ada Yamal di situ dan itu bukan bola yang berbahaya. Iya, betul. Lu ngapain? Lu harusnya lihat sebelum lu. Meskipun ya dari dua lagi gue bilang itu kebodohan D-nya dan IQ-nya Yamal. Yamal udah tahu itu bakal dapat penalti. Yamal nggak ada intensi buat gue ngambil bola, buat nyerang permainan, buat gue cetak gol, or at least gue shoot. Nggak, dia tahu D-nya yang udah ancang-ancang terlalu ketahuan, dia menendang dan Yamal put the body on the line, dan dia harap itu penalti. Dan dia, that's a fair penalti gitu, that's a 100% penalti karena kebodohan dari D-nya dan kepintaran dari Yamal itu. Dan D-nya menurut gue kenapa dimainin karena match sebelumnya lumayan bagus menurut gue karena sebenarnya bukan bagus tapi karena perbandingan Theo yang lagi underperform banget dia jadi kelihatan lebih bagus ya. Tapi begitu Theo masuk not so good tapi nggak seburuk D-nya lah. Ini banget parah banget ini tuh. Dan juga setelah momen kegolan itu ada satu momen lagi Saliba cedera. Oh iya. Ya itu gue sebagai fans Arsenal gue kayak anjir udah kelak kita ini karena ternyata gue baru cek lagi newsnya sekarang itu butuh operasi dan itu punggung kan. Jadi Saliba tuh dia duduk dia bilang my back is gone gitu, my back is gone dan emang harus dibantu. Nggak dibantu banget sih, masih bisa jalan sendiri cuman nggak full power keluar lapangan dan akhirnya kemungkinan dia bakal absen selama 6 bulan itu. Wah, big miss. Itu big miss. Tapi yang gua worry juga apakah dia akan balik seperti performa sebelumnya karena 6 bulan tuh wah itu lama banget ya ampun. Tapi kalau lu lihat siapa yang habis cedera lama dan bisa balik ke performa sebelumnya, you have one in Spain, Mr. Rodri. Ya, the orkestrator. Lu kalau lihat match tadi, Rodri benar-benar ngajarin midfield Prancis gimana main bola. Midfield Prancis suruh ambil pulpen,
pensil, buku, lu duduk, lu tulis, lu dengerin gurunya. Yang namanya di match itu adalah Rodri. Iya, sumpah, gue bingung banget kayak Prancis tuh Tchouaméni, Olise, ya ampun, Rodri yang udah ACL, Rodri yang jadi best player in that midfield gitu. Rodri, even di umurnya segitu yang the fact that dia habis ACL, the fact that habis ini dia masih operasi lagi sebelum main, tapi dia masih bisa perform kayak gitu dan wow, what a performance dari Rodri. Dia tenang ketika di press, dia pinter untuk build up, dia bisa cari celah. Dan ya, defensively as well, bagus banget intercept, penempatan posisi dan tackle-nya juga bagus banget. Jadi, wow, Rodri masterclass. Mungkin Rodri udah nggak sekonsisten dulu ya, bisa dibilang gitu kan. Dia masih ada game-game yang emang dia nggak perform gitu. Cuman ketika dia perform, dia masih ngebuktiin dia midfield terbaik, masih. Iya, betul. Ketika dia perform, dia midfield terbaik. Performanya gue lihat kayak treble seasonnya di City kemarin. Dan ya, gue rasa Rodri kalau di timnas Spanyol, gue nggak lihat dari game jelek sih. Mungkin di City kemarin ada 1-2, beberapa di Spanyol dari babak grup sampai sekarang, terutama di knockout stage dari Belgia, Portugal, dan puncaknya sekarang itu lawan Prancis. Ya, dia ngasih football lesson, football schooling buat pemain-pemain Prancis, especially their midfield. Gue kalau di match kali ini ya, gue biasanya selalu kayak bilang kayak give the flowers, kayak lu udah bermain bagus tapi lu pasti kalah gitu. Dan untuk kali ini gue nggak bisa ngasih give the flowers to anyone gitu. Bahkan yang menurut gue pemain terbaik di Prancis pada saat itu adalah Mbappe. Jujur, Mbappe itu udah kayak gue begini semuanya udah dilakuin, apa yang dia bisa udah dilakuin, tapi nggak ada hasilnya gitu. Dia performa terbaik tapi sampah gitu aja. Apalah sampah yang terbaik gitu kayak. Iya, you still shit. Iya. Bener. Iya. A man with one eye in the blind island gitu. Kalau lu punya satu mata di pulau yang buta, otomatis lu jadi orang dengan penglihatan terbaik gitu. Kalau lu punya performa jelek tapi yang lainnya jelek banget, otomatis lu yang paling kelihatan gitu. Dan dia Mbappe tried his best gitu betul. Dengan supply midfield yang jelek banget dan kebaca banget. Itu dia nggak bisa buat apa-apa gua rasa. Dan satu yang bisa nahan dia, backline-nya Spanyol bagus banget sih. Wah, backline-nya Spanyol, ampun. Gue tahu ya mereka baru kejebolan 1 gol, the fact that mereka baru kejebolan 1 gol itu berbicara dengan sendiri gitu. Tapi gue nggak ngerti gimana De La Fuente yang set up tim itu gitu. De La Fuente yang set up defensive line mereka, gimana mereka bisa nahan serangan-serangan ya, Mbappe, Olise, Dembele dan lain-lain. Dan satu hal yang gue lihat pas Olise megang bola itu midfieldnya agresif banget buat jaga-jaga dari true pass-nya dia. Tapi di sisi lain backnya Spanyol yang matanya nggak lepas dari Mbappe. Lapor tahu Olise kalau megang bola sequence-nya bakal true pass ke Mbappe. Kubarsi juga tahu itu dan semuanya dibaca dengan baik. Iya betul. Dan Cucurella juga jangan lupa ya. Cucurella main bagus banget gitu. Cucurella, my boy, Cucurella. Let's go. Come on. Let's go. Let's go. Tadi tangan Yamal. Please have that kind of performance. Please. Tapi gila Cucurella. Tapi mungkin bisa 1 gol. Yang gol yang udah di Tanjung Cucurella itu kan ya. Iya. Tinggal nge-shoot kan. Iya. Ada Cucurella dah. Langsung Unai Simon terakhir. Iya. Unai Simon juga. Gue kan fans Arsenal nih, gue selalu mempertanyakan kenapa yang main bukan David Raya Golden Glove gitu. Menurut gue David Raya still better goalkeeper dari Unai Simon. Cuman cara La Fuente memainkan Unai Simon, gue rasa David Raya nggak bisa main kayak gitu. Dengan high line banget dan juga benar-benar ngejaga kayak lu ada true ball yang emang lolos nggak kena offside trap, lu harus langsung kejar. Lu jangan mundur, lu langsung kejar. Kayaknya David Raya nggak bisa main kayak gitu dan itu performance yang bagus banget dari Unai Simon. Dia berani keluar, berani ngambil keputusan, nggak ragu-ragu gitu. Kelihatan nggak ragu-ragu sama sekali. Itu unik banget coba. Gue lihat kalau biasanya highline, terutama di Barca ya. Gue kalau nonton Barca itu highline-nya tinggi banget kan. Gimana terupas dari pemain Madrid itu gampang banget nemuin Mbappe meskipun sering offside ya. Tapi kalau nggak offside itu 9 out of 10 itu bakal gol. Tapi kalau terupas lu udah didatangin kiper dari awal dan kipernya udah posisiin diri nggak di dekat gawang tapi di luar kotak penalti sedikit, otomatis hampir semuanya bisa ke-intercept. Bahkan ada beberapa momen kayak gitu Mbappe. Iya, masalahnya yang dilakukan Unai Simon itu taktik La Fuente ya ini kan. Iya. Itu benar-benar high risk high reward kalau bisa dibilang. Itu kalau dia 1 detik sepersekian detik dia tolak, itu dia nggak bisa ngejegal Mbappe.
Kalau ada dah. Satu momennya adalah ketika Due dapat bola yang blunder kalau nggak salah Unai Simon. Iya. Tapi itu wah, ngapain dia nggak nge-shoot dari situ? Coba lu ada di sana udah ada Kubarsi dan Laporte balik ke gol. Kalau bola itu ngelewatin Unai Simon juga bakal di-clearance sama mereka. Itu ada kalau nggak salah itu ada Cherki di tengah, ada banyak pemain. Kenapa nggak lu passing dan buat kesempatannya lebih besar gitu buat cetak gol? Ya mungkin kayaknya dia udah terlalu overwhelming di otaknya tuh ya, terlalu banyak ini ya. Udah frustasi juga. Iya, udah frustasi juga. Dengan cara Spanyol yang main-mainin bola, tapi emang kalau itu buat frustasi sih. Kalau dia lagi dia on target shootnya saat itu, misalnya Unai Simon geser dikit lah, gol. Nah. Lu lihat ada Kubarsi sama Laporte balik. Nah, kecuali lu shoot bagus dari situ. Iya, itu baru. Nah, masalah kalau shoot bagus dari sejauh itu bakal susah. Gue yakin Unai Simon ke depan dia shoot ke gawang aja dan udah ada dua back yang siap di gawang Spanyol. Emang menurut gue bukan pemain bola, tapi kayaknya passing ke Cherki yang di tengah lebih bagus sih. Iya, decisionnya menurut gue mungkin karena frustasi juga ya. Jadi still young player, mungkin butuh experience juga. Jadi dengan experience ini banyak pemain Prancis yang harusnya bisa lebih baik gitu ke depannya karena mereka juga masih di bawah 25 semua rata-rata ya. Jadi many World Cup ahead buat mereka. Dan ya gue juga nggak ngerti Deschamps ya, salah satu juga kita tadi udah kasih props ke De La Fuente, tapi sebagus-bagusnya Deschamps 2 World Cup final, 1 semifinal, fair enough. Juara 1, juara 2, dan sekarang kemungkinan bisa juara 3. Tapi gue nggak ngerti kenapa you stick to that plan gitu, yang udah tahu nggak worse gitu, udah tahu gak bisa buat chance. Prancis nol target kan babak pertama. Terus habis itu XG-nya 0.04 lebih buruk daripada Maroko lawan Prancis. Tapi kenapa lu stick itu? Kenapa nggak lu coba taktik-taktik lain deh? Taktik kayak Meksiko yang crossing. Kenapa lu nggak coba kayak masukin Thuram atau Mateta yang lu kalau main build up udah nggak mungkin. Udah dimainin sama Spanyol, use another tactic gitu. Gua rasa kalau pandangan gua dia itu yang salahnya ini bukan secara taktikal gitu. Taktikal Spanyol itu benar-benar ngematiin taktiknya dari Prancis gitu. Cuman kalau lo lihat lagi gapnya nih, ketika Spanyol megang bola itu selalu diserbu kan. Nah, gap yang ada di antara midfield sama attacker itu jauh banget. Selalu. Jadi ketika midfieldnya Prancis dapat bola atau backnya Prancis dapat bola, ketika mau bawa bola ke depan susah. Mbappe jauh, Dembele jauh. Ketika dua-duanya turun, ya nggak ada lagi di depan gitu. Gua rasa itu kacaunya tuh di strukturnya itu. Dari line-line-nya tuh nggak kejaga di situ. Dan menurut gue yang buat struktur kacau ya Spanyolnya juga gitu. Menurut gue konsiderasi Spanyol gimana pas midfield dan bola mereka pressingnya gila dari awal nggak capek-capek 2 orang, dan pressingnya bukan ke pemain midfield doang gitu. Langsung depannya di man marking ketat sehingga posisi buat passing-passing gitu susah. Kayak Dembele setiap dapat bola ukurannya udah ada 1 meter di depan gitu. Jadi menurut gue kalau nggak worse lu coba-coba taktik yang crossing aja, menurut gue spam cross aja kayak di National League yang mereka hampir comeback, salah satu golnya juga dari crossingnya ke kolom Mane. Jadi you should done better gitu kalau udah stuck gitu. But Deschamps season terakhir. Ya, dia udah mengumumkan kan. It's Zidane time kan. Zizou. Let's go. Mungkinkah? Let's go. 3 kali berturut-turut. Mungkinkah performa kayak Madrid bisa tapi yang emang harus menurut gue nih tetap harus apresiasi dari Prancis. They have a good run. They had a good run. Bagus banget. Dan sampai lu ketemu tim sekualitas Spanyol. Iya, dan Mbappe menurut gue bakal jadi top scorer di World Cup atau all time ya, karena dia masih muda. Masih muda, masih ada banyak World Cup lagi gitu. Dan mungkin World Cup kali ini juga perebutan juara 3, mungkin dia bisa farming gol di situ. Ya, let's see gimana. Dan menurut gue satu lagi, gue lupa. Terima kasih buat Kante, walaupun Kante nggak main. Bener. Kante menurut gue dia dipanggil cuman kayak honorary doang kan. Cuman ya tetap lah, ini mungkin udah terakhir kalinya Kante masuk squad Prancis. Maksud lu farewell buat dari semuanya. Farewell buat Kante. Lu lihat di midfielder ada Kante prime, nggak ada Pogba, nggak ada Griezmann, beda banget. Tapi kalau itu 2 barengan sama Mbappe 2, gila. Mungkin Prancis bisa back to back. Tapi sayangnya ketika penyerangnya overpower, midfieldnya biasa. Ketika midfieldnya bagus banget, penyerangnya biasa. Penyerangnya Giroud. Ada berapa meskipun yang kiri ya. Tapi ya gitulah. Prancis, they had a good run, tapi harus stop. Ketika lu ketemu tim yang punya sistem kayak Spanyol, lu nggak bisa ngambil individual brilliance terus-terusan. Dan ya, ini reality check buat Prancis. Kedepannya,
lu harus punya sistem gitu, lu harus punya taktik dan plan A, plan B, plan C gitu. Ya, dan ini juga congrats to Spanyol ya, congrats banget to Spanyol, benar-benar main bagus, 1 kali kegolan, dan menurut gua dengan kemenangan ini dia tuh ngebuktiin nih kayak apa ya? Jadi lah, tak kate. Nah, ini cut deh. Nah, rolling terus. Ya oleh itu saja. Oh, iya, terus. Nah, dengan kemenangan Spanyol ini itu membuktikan kayak dia tuh nunjukin nih bahwa gue masih punya bintang muda dan gue masih punya leader nih, kayak Yamal membuktikan dia sanggup, Rodri membuktikan dia masih sanggup gitu. Itu yang mereka buktikan di situ. Menurut gua kombinasinya ya itu pas banget gitu. Iya. Dan masih ada, gua nggak ngerti mungkin 45 euro sama World Cup lagi buat Yamal. Iya, Yamal. Sekarang udah 1 euro. Nggak kebayang gua kalau udah dapet World Cup, Iya. dia ngomong apaan. Jika dia menjaga lifestyle-nya ya, let's hope ya. Yamal ini walaupun dia suka ngebacot di sosmed ya, tapi Yamal is still a gift for football. Yes. Dan sejago itu. Dan gue sebagai fans Madrid ya, gue kesal banget kalau dia ngomong gitu kan, dia banyak bacot, tapi dia selalu back it up gitu. Iya. Dia rekor Yamal ya, lawan Mbappe 11 kali ketemu lawan Mbappe 9 menang. 11 kali ketemu Mbappe 9 menang. Come on, it's not even rivalry kalau udah kayak gini. Iya. Ini man versus boys, meskipun Yamal yang lebih muda. Lu 5 kali knockouts di antara game 11 itu, 5-5-nya Yamal menang. Di Copa del Rey, Yamal menang. Super Copa, Yamal menang. Euro, Nation League, sekarang World Cup. Mbappe, come on man. Kalau tahun depan lu nggak bisa ngalahin Yamal lagi, I don't know gimana karir lu ke depan. Ya, gue rasa pasti ada momen-momen yang Mbappe bakal menang ya. Tapi Yamal juga dia banyak talk shit ya, dan ya he back sit up, tapi ada momen juga yang dia nggak back sit up ya. Yes. Tahun Atletico ya, yang di Liga Champions kan dia pasang foto Yang profil dia pakai foto profil kayak LeBron gitu. Terus yang dia gagal ngalahin Ronaldo di final Nations League gitu. Cuman kayak still that's our gambling. ya give from football Lamine Yamal. Kalau lu perform, orang-orang bakal gila banget, akan sangat-sangat amazed sama lu. Tapi kalau lu nggak perform, ya lu harus terima bully-buliannya gitu. Kalau udah gitu. Tapi pemain dengan personality kayak gini itu sesuatu yang dirindukan di sepak bola gitu. Iya, Sangat sedikit pemain yang seperti itu, dan Yamal is something fresh that we get gitu. Jadi pemain yang dimana mereka sekarang kayak robot, terlalu sistem dan jarang ambil resiko. Yamal is nice It's a gift for football. Dan ya, congrats sekali lagi buat Spanyol. And we move on ke pertandingan selanjutnya. Ini yang lebih menyakitkan, astaga. Argentina Inggris 2-1, Argentina menang. Ini menurut gue ini sakit banget buat Inggris sendiri ya. Gue aja yang ngarepin Inggris menang. Gue bukan orang Inggris, gue dukung Inggris. Itu gue bete, gue sakit hati. Gimana pemain Inggris, gue gak tahu apa yang mereka rasain. Itu kayak pasti kacau banget sih. Cuman di mana ada yang kalah pasti ada yang menang kan. Ini benar-benar kemenangan yang indah banget, yang mengharukan banget buat Messi. Buat Messi ya, Messi. Enggak semua kalian yang digendong Messi. Enggak, Messi aja. Messi and Messi only. Oh my god, Messi. Nah, come on. Lu kapan coba stop? Lu udah jadi top scorer Piala Dunia. Oke, lu stop. Lu udah jadi all time assist ya. All time assist World Cup. Lu masih assist juga aja, lu ngejar apa coba Messi? Kenapa lu masih perform kayak gini? Gue yang hate post dari 2011 soalnya capek ya. Stres. Maksudnya gue bingungnya tuh Messi tuh gini loh. Kayak pemain bagus di tim yang biasa aja, di negara yang biasa aja tuh banyak. Haaland ngegendong banget kan. Tapi Messi itu dia selain dia ngegendong, dia membuat temennya bermain lebih baik. Iya kan? Dia kayak ada aura yang ngebuff gitu. Bahkan semuanya main lebih bagus kalau ada Messi. Itu kalau dicomot satu-satu tuh di klubnya masing-masing kita kagak bisa main, gue yakin. Kalau soal Paredes gue nggak tahu dari mana dia preman, tapi begitu ada Messi semuanya terlihat bisa main bola. Depol, lu lihat aja squad-squadnya Montiel, Molina, Paredes, aduh itu saudara. Guillermo Simeone yang jelek banget tadi malam menurut gue, yang kasar gila. Cuma nanti kita bahas tentang itu. But Messi make it better. When you have Messi, anything in life is possible. Iya, betul. When you have Messi, ketika lu ada di ujung jurang, tenang, ada Messi. Iya, lu masih bisa ada Messi selama ada Messi gitu. Dan gua nggak tahu ini perayaan keberapa yang dikasih gitu.
Ini wallahi udah banyak banget Iya. rambut panjang Messi. Messi 2011 dengan 91 gol. MSN Messi, Suarez, Neymar, Messi. Messi di 18-19 Barca yang gendong teman-teman yang jelek. 2022 World Cup. And now lagi 39 tahun and still he's the GOAT. Gue capek terus ngomongin ini, tapi you have to admit it. Fans Ronaldo, fans Madrid, MU segala macam. Nggak benci apa-apa Messi, gitu. tapi gue akuin. Iya, lu nggak apa-apa. Lu membilang Messi God tapi lu fans Ronaldo tuh nggak kiamat. Mau usah malu. Mau usah malu. Iya, mau didebatin ya ampun. Ibaratnya kan kita udah setelah Messi pindah ke Amerika, kita semua ngira kayak Messi finish. Finish, udah Messi udah kelar. Balik lagi Piala Dunia, perform. Siapa yang kelar? Kayaknya yang main di Arab yang kelar. Aduh, wallahi gue susah banget ngebela Ronaldo di posisi. Iya, susah. Ya, jadi ya dia yang buat itu ke dia sendiri gitu. Orang kadang bilang kenapa, nih menurut gue mungkin kontroversial, tapi menurut gue kenapa lu benci Ronaldo, dia baik banget, respect dia, menginspirasi banyak orang. Tapi Ronaldo put pressure on himself menurut gue. Ronaldo yang buat dia dibenci dengan segala omongannya, you have to back it up. Kayak tadi kita bahas Yamal. Lu kalau banyak bacot, lu kalau tipe personality orang yang banyak ngomong, lu harus buktiin itu dengan performa. Gua gak peduli lu umur berapa, kalau lu masih ngomong banyak, ya lu harus buktiin. I'm back, ya you're back to Portugal, bro. Oke, sorry. Maaf, gue fans lu, still my idol, tapi you have to back it up. Lu apalagi dia bilang setelah itu, I don't know how famous. Aduh, mungkin gua gak kelihatan kayak fans Ronaldo ya. Cuma gua udah bingung aja gimana belainnya, gimana dia bilang Euro sama World Cup, gimana dia posting Euro, Iya, dia posting Euro. Ya itulah, itu kayak kalau ngebahas Ronaldo ya, ketika dia bilang Euro sama dengan World Cup, berarti prestasi lu udah sama sama Lamine Yamal, udah. Apa? Prestasi di negara sama sama Yamal, sama 16 tahun Yamal aja. Iya. Tapi sorry, kita out of topic. Ronaldo still my idol, still my god. Gue juga fans Ronaldo, sumpah gue fans Ronaldo. Tapi gue harus mengakui Messi is better. Dan Ronaldo gak bantu dirinya sendiri. Oke, kita lanjut lagi Messi yang lagi gendong. Dan Argentina, kalau lu lihat tadi lu bilang 10 batang kayu, mungkin lebih tepatnya 10 preman. Iya, preman banget sebenarnya. Ya kayak elah Pak. Kayak kalau mau disebut bahkan nih benchnya juga preman. Ya, dan trait paling besar mereka itu passion, heart, sama desire. Selain itu, wallahi gue mainnya biasa banget. Dan ingin membuat Messi jadi GOAT. Iya. Ingin membuat Messi lebih great dari sekarang. Itu aja yang gue lihat tuh. Which is sistemnya ngebantu banget di itu, karena lu main semua dengan Messi, semua lewat Messi. Dan ketika Messi, gue lihat ketika Messi dilanggar satu orang, ada satu momen yang dia dilanggar Jude ya kalau nggak salah. Oleh 4-5 pemain langsung lari. Gila, Paredes, Otamendi udah masuk, Montiel, De Paul, semuanya gila. Itu mereka lagi ngejar true ball tuh nggak begitu. Messi dilanggar itu lari, coy. Lu boleh sakitin gua, lu boleh cederain gua, tapi lu nggak boleh cederain Messi. Gua kira itu mindset. Iya. Itu yang membuat salah satu status itu ya, perlakuan seperti itu yang membuat orang-orang ngelihat tuh Messi sehebat itu untuk Argentina. Messi tuh udah kayak lu udah harus dibuatin patung di Argentina untuk Messi. Betul. Not even patung. Gue kira lu harus patung di warnet, dibuatin replikanya harus benar-benar mirip. Sumpah. Lu harus dibudidayakan nih dengan AI. Kita buat AI Messi. Lu harus patung segede Rio de Janeiro di Brazil sama Messi di Argentina. Bro, Messi good dan orang paling influential di sejarah Argentina manapun. Iya. Dan dia menurut gue bukan cuma aura dan statusnya dia sebagai legend, tapi performanya dia juga. Example gitu. Dia nggak sorry ya, Ronaldo yang I'm back, tapi kayak besok yang hilang lagi. Nggak, Messi always dia gitu. Bahkan ketika dia kalau kita lihat ya, dia nggak banyak membantu gitu, tapi dia tetap ada kontribusi gitu. Dan kalau untuk di case di World Cup ini ya, dia kan selalu ada gol dan assist kan, gol atau assist di setiap match gitu. That's why it's always there gitu. That's why 39 tahun sekarang gol dan hasil bisa bersaing sama prime Mbappe, Kane, Haaland, Jude. Itu gila banget. Dan ini kalau Messi ntar masuk final, Messi masih ada kemungkinan ini ya, Golden Boot, Golden Ball, juara. Menurut gua Golden Ball udah fix. Menurut gua, for me, kecuali dia drop a very bad stinker di final, menurut gua Golden
golden player, golden ball Messi. Iya sih Messi sih. Tapi karena kayaknya nggak ada kandidat kuat dari Spanyol ya. Maksudnya harusnya Yamal, cuma Yamal dan Spanyol as a team gitu. Jadi ya susah. Iya susah. Dan golden boot mungkin aja gitu. Masih seri sama Mbappe dan sekarang asisnya lebih tinggi dari Mbappe. Jadi kalau sama golnya itu diberikan Messi. Jadi kalau gol sama di golden boot kali ini diberikan kepada pemain yang punya asis lebih banyak. Karena kontribusi terhadap gol itu. Jadi Messi is still a golden boot winner until now. He's leader dan golden ball winner as well. Gila sih. Messi gol yang tadi asisnya. Ya, itu gokil banget menurut gue, asis yang sangat gokil. Tapi kita bahas dari Inggris. Kayak Argentina, it's all about Messi. Yang harusnya terjadi di Inggris adalah it's all about Harry Kane. Tapi lagi-lagi Harry Kane ngilang lagi 2 game berturut-turut. Ini adalah masalah yang selalu ada di Inggris. Star player-nya hilang. Dan Harry Kane lagi-lagi berapa kali Piala Dunia hilang di momen yang paling penting. Gue bener-bener nggak bisa ngelihat Kane di match malam tuh. Gue ngelihat Jude lebih banyak. Jude yang defense, Jude yang attack. Gue lebih banyak melihat Jude dibanding Harry Kane. Bener-bener dah. Gue sih harapan gue ya, ini tuh Piala Dunia terakhir Kane. Gitu. Gue pengen banget Harry Kane menang. Untuk Inggris menang gitu. Tapi ya lu nggak bisa perform seperti itu di match yang sangat amat penting gitu. I have a little bit different opinion. Menurut gue dia bukan yang hilang banget. Menurut gue he's still good gitu meskipun tanpa gol. Dia kadang-kadang turun ke bawah, build up. Gol pertamanya juga kalau lu ingat dia crossingnya Kane yang harus di clearance sama Lisandro Martinez. Rice ambil ke Rogers umpan gol. Terus ada juga beberapa kali dia umpan-umpan dari belakangnya. Tapi as a striker, as a poacher, he doesn't do it all gitu. Dia nggak main sama sekali as a striker gitu. Dia malah build up turun ke bawah dan ya fair enough gitu bisa dapat gol di pertama. Menurut gua it's not that bad tapi dia masih cari momen itu gitu. Dia punya lawan Como tapi lawan tim besar belum ada momen itu. Belum ada sama sekali. Dan Jude yang dari kemarin udah gendong Inggris, udah bantuin Inggris ketika lu butuh pemain yang turn up di momen kesulitan. Jude selalu hadir dan tapi di match ini kesulitan kelihatannya kalau harus dia sendiri gitu. Iya susah banget karena gimana ya, Jude nggak bisa bawa bola sendirian. Iya, Jude nggak bisa bawa bola. Jude berapa kali, gue nggak inget berapa kali, cuman banyak banget momen dia dribble ke depan dan tidak ada support gitu. Dia nggak bisa muter balik karena udah dikejar sama pemain Argentina. Dia mau maju di depan pemain Argentina ya udah ya fall. Dan yang ngejar nggak satu orang. Lu kalau juga ngajar gue lihat satu momen tuh Depo, Romero, Alvarez satu sama bek kanan sama Guillermo Simeone dan lu tahu kalau Jude bakal dipancing dia biar provoke biar dapat kartu kuning. Dan Jude menurut gue satu yang harus di-props dia nggak dapat kartu kuning dan bisa kontrol emosinya dengan baik. Ya, dia benar-benar di fall kayak no emotion. No emotion. Gua harus hadir buat tim gue di momen-momen terpenting. Jadi gue tahan. Gue ingat kata ibu gue, dia bilang kan karena ibunya ngingetin, don't talk too much, behave yourself, dan ya don't do bad tackle dia, dan itu buktiin dia gitu. Iya. Menurut gue itu bagus. Jude itu benar-benar kelihatan leadership sebagai the next England captain setelah Harry Kane. Menurut gue Jude Bellingham cocok banget. Leadership, mentality, semuanya dia punya kualitas juga, dan he can lead by example gitu. Iya itu he can lead by example. Yang harus dimiliki leader selain dia bisa berbicara, selain bisa motivasi timnya, you have to lead by example gitu dengan performa. Ya, dan juga kita harus notice Morgan Rogers di situ. Karena Morgan Rogers ini menurut gue salah satu tactical change yang menarik dari Thomas Tuchel. Karena purely Morgan Rogers dipakai untuk kecepatannya dengan pressingnya. Hanya itu menurut gue. Dan ini start pertama kalau start Rogers ya, gue nggak ingat dia start di group stage mungkin. Tapi gue sedikit gue di bukan start pertama di Inggris dan ya di deliver menurut gue dia performa yang bagus itu. Defensively terutama di awal babak pertama dia press gila-gilaan banget. Argentina sampai susah main bola, tapi di tengah pertandingan Inggris mutusin buat gak nge-press. Inggris mutusin buat pemain bertahan. Di saat lu unggul 1-0 dan lu bisa kill the game dengan gol kedua, put the dagger on Argentina, tapi lu gak milih buat itu, lu pilih dari menit 55 lu bertahan. Lu punya 30 menit, gila. 30 menit itu waktu yang lama banget. Kalau dari gua sih sebenarnya kalau gua lihat sini nggak salah. Lu main defensif tuh nggak salah. Lu mau parkir bis nggak salah. Defense is a part of the game gitu.
Dan mungkin ini yang dilihat Tuchel sebagai resiko paling rendah kali ya. Udah main bertahan aja. Tapi dia lupa Messi. Lu nggak bisa ngasih Messi ruang gitu. Gue sih it's not Mexico gitu. Iya, bukan Meksiko gitu. Ini Messi. Lu nggak bisa ngasih Messi ruang untuk create chances lebih banyak lagi tuh udah nggak bisa gitu. Dan yang benar-benar yang gue pertanyakan adalah kalau lu mau main defensif, lu udah masukin Konsa deh, lu udah masukin Konsa. Rhys James lu tarik lagi dah. Tapi kenapa yang lu ganti adalah Declan Rice, midfielder yang lu ganti? Kenapa lu nggak tarik winger atau lu ganti left back lu aja lu ganti dulu? Atau right back lu aja lu ganti dulu? Karena itu nggak kelihatan banget, ngaruh banget. Rice itu ditarik di menit 82 dan menurut gua ya, Rice itu one of the best performance di match malam. Dia intercept berkali-kali, dia recover bola berkali-kali, dia nggak ada capeknya, lari depan, lari belakang, lagi diganti. Dan gue kayaknya ngelihat sedikit antara Rice frustasi dia diganti atau gimana tuh, cuman dia kayaknya ada perlawanan akan substitution dia dan proves it gitu. 82 Rice diganti, 85 kegolannya kenapa? Tidak ada yang closing Enzo. Yang closing Enzo siapa? Bellingham lagi Lu sampai kapan mau ngandelin dia, dan dia posisinya jauh gitu. Lari cepet dia mau nge-hold Messi crossing karena udah 10 menit terakhir Messi di posisi itu crossing. Dan itu udah dijaga sama 2 orang gitu, Elliot sama Spence kalau nggak salah, karena Messi ya lu nggak bisa jaga sama satu pemain itu, harus double team. Terus Enzo kosong banget. Kalau ada Rice, menurut gue satu atribut yang gue senang dari Rice itu, ketika gue lihat juga di Madrid atau Arsenal, gimana dia bisa positioning dia bisa baca pemain ini bakal passing ke sini dan dia taruh tempat dia di situ. Dia tahu pemain mana yang bakal dapat passing berbahaya, dia intercept itu. Sering banget gue lihat di match Madrid lawan Arsenal gitu terus. Dan di match kemarin juga gitu. Sering banget dia intercept lawan Meksiko, sebelumnya juga kayak gitu. Betul. Tapi dan itu Rice specialty gitu, buat nahanan bola itu, buat nahanan passing. Dan lu biar Enzo punya 3-4 detik buat ancang-ancang. Betul. Itu dan gua nggak tahu apa yang ada di pikiran tuh kalau itu ngeganti Rice. Gua nggak tahu benar-benar, kayak gua nggak paham. Karena mau main bertahan, Rice bisa bertahan. Rice bisa attacking gitu. Kenapa itu yang lu ganti? Elliot dengan kartu merah, Elliot main bagus. Tapi dia udah kartu kuning. Kenapa nggak itu? Itu lebih membahayakan gitu. Lu masukin Dan Burn untuk Rice gitu. Gua rasa sedikit jomplang karena midfieldnya kosong banget, dan juga tendangannya Enzo tidak ada yang closing kecuali Bellingham. Padahal ada yang lebih dekat. Tapi reaction time Bellingham itu sangat cepat, gue lihat. Enzo dapat bola dia langsung lari, nggak ada yang secepat itu. Dia doang yang nunjukin intensitas sama mentalitas yang masih mentalitas juara. Dia masih perform sampai 90 menit gila-gilaan. It's only Jude. And Jack Spence as well. Jack Spence harus kasih flowers ya. Dia gila, keren banget mainnya. Dan salah satunya juga tadi kenapa main bertahan, lu nggak bisa bayangin lu ngundang Argentina ya sini, lalu nyerang, kita bertahan. Dan lagi-lagi kayak tadi lu bilang, ini bukan Meksiko, ini bukan Quinones, ini Messi Argentina. Udah lu kasih kesempatan itu, apalagi lu udah lihat match-match sebelumnya mereka comeback terus. Dan 2-0 lawan Mesir aja bisa comeback, apalagi 1-0. Apalagi 1-0. It's too risky of a game, it's too risky of a tactical in-game management dari Tuchel. Tapi ya itu very bad decision yang buat Inggris harus gugur lagi juara. Dan menurut gua match tadi yang harus dilihat juga physical game-nya. Gimana dari awal taktikal Argentina pokoknya gimana caranya gua nunjukin gua lebih kuat. Gimana gua intimidasi pemain Inggris supaya mereka provoke. Dan menurut gua Inggris di babak pertama juga ngasih tahu gitu, kita juga pemain yang kuat gitu. Kita bisa adu fisik nih gitu, kalau lu mau gitu. Dan satu yang bagus, mereka nggak terpancing. Itu bagus dari sisi Inggris. Dan yang gue salut dari Argentina, mereka melakukan itu nggak parah banget. Mereka masih ada batasan, nggak kayak Paraguay. Ya kan? Paraguay itu benar-benar next level banget gitu. Kalau Argentina melakukan itu ya udah emang it's a foul gitu. Mereka melakukan hard foul aja gitu. Hard foul. Tapi mereka tidak melakukan foul di momen-momen ketika ada bola terubul di foul. Dan bukan yang gila banget kayak mukul jalan, tapi kaki tackle yang bahaya. Yang kalau boleh jujur harusnya beberapa pemain dapat kartu kuning. Itu juga ini banget sih menurut gua.
kayak harusnya kuning gitu, harusnya ada beberapa pemain yang harus kuning dari awal. Utama tuh Simeone itu kuning, harusnya kuning itu dia. Gimana ceritanya dia nggak dapet kuning? Jadi itu udah nggak cukup buat ngitung foulnya Simeone. Dan foulnya bukan foul biasa, foul ngantem-nganteman, foul tarik-tarikan, foul kaki, bahkan semuanya ada. Bahkan gue ngeliat dia itu ketika gue nonton nih orang sengaja dimasukin buat nge-foul. Iya. Dia nggak ngapa-ngapain selain nge-foul, betul. Betul. Dia punya momen satu yang bahaya cuma Jack Spence yang last tackle tuh. Itu gol. Itu kalau lu menang ya Inggris itu tackle of the game. Kalau lu menang itu serasa gol. Itu serasa clearance-nya Bellingham yang lawan Meksiko itu. Dia terbang gitu, dia lari, dia tackle terbang. Sumpah, boleh return itu peran Sergio Ramos di bagian itu tuh. Oke, gua Ramos, gua Saidi dapat. Itu resiko banget. Itu kalau kena kaki patah itu kaki gimana kita merah dan bisa kartu merah. Cuma dia mungkin ya gitu mikir ini tepat banget dan terbukti gitu. Pas ke bola banget. Wow. Menurut gue ini World Cup campaign yang bagus banget di tengah Inggris yang banyak underperform, tapi Jack Spence salah satu yang bagus dan bisa pulang dengan kepala tegak menurut gue. Ya, walaupun emang ada beberapa match yang dia mainnya nggak begitu bagus ya. Ada aneh gitu. Ada aneh, tapi dua match dari lawan Norway, lawan Argentina dia main bagus banget gitu. Tapi Jack Spence lagi nih. Kita udah bahas gol pertama, gol keduanya dia diinjek kan sama Messi. Dia diinjek sama Messi. Dan menurut gua it's a foul. Menurut gua ya it's a foul. Karena itu nginjek Jack Spence yang dapat bola. Sayang sekali Jack Spence gak jatuhin diri. Gua rasa kalau dia jatuhin diri wasit akan notice. Tapi walaupun wasit nggak notice, kenapa nggak intervensi VAR? Kenapa? Gue yakin dicek kok. Tapi intervensi lah, tunjukkan itu pada penonton gitu. Itu udah ditunjukin ke Mesir gimana wasit aja nggak mau buka VAR gitu. Meskipun kalau boleh jujur, menurut gue Mesir harusnya nggak dapat foul. Argentina menang fair and square lawan Mesir. Tapi yang tadi gue gila sih itu gol yang kedua. Kakinya tuh kalau lihat slow, bener-bener diinjak. Salahnya Spence betul kata lo, dia nggak jatuhin diri. Kalau lu pemain senior, pemain pintar yang udah punya experience, kayak lu lihat pemain-pemain keras banget kayak gitu. Casemiro, Gabriel Magalhaes, Ramos sering banget. Lu bayangin pemain setarkam sepreman Ramos, kalau dia dikenain sedikit dia jatuh karena dia pintar. Dia tahu ada fall, ini bisa berbahaya. Itu sayang banget Jack Spence kayak jatuhin diri. Dia limping. Mungkin karena adrenalin ya. Dia limping, dia langsung bisa ngejar Messi lagi. Tapi Messi udah keburu crossing dan positioning yang bagus dari Lautaro dan positioning yang tidak begitu bagus dari Dan Burn gila. Lu harusnya nyampe itu kalau lu munduran 5 cm aja lu nyampe heading itu. Dan maksudnya dia pemain setinggi apa gitu sampai gak dapet gitu. Aduh, tapi ya pinpoint cross Messi gila sih. Crossingnya bagus banget. Hari kanan, di Bigfoot as well. Itu ya ampun, betul-betul lu kasih kiri, gua assist. Lu kaki kanan, gua assist. Semuanya dia buat. Ini fun fact juga ya. Dalam Piala Dunia 2026, VAR tidak pernah digunakan melawan Argentina. Sekalipun nggak pernah. Serius? Cek. Oh iya sih. Gue nggak inget ya. Coba mungkin kalau nonton. Kalau Argentina ngegolin nggak pernah dicek VAR. Argentina melakukan foul nggak pernah dicek. Dan yang paling gila sih lawan Mesir ya. Terlepas itu foul atau enggak, at least you check it first gitu. At least lu lihat ke screen dulu, foul. Maksudnya kan kayak gini ya. VAR itu mengecek semua apa yang terjadi kan, tapi nggak semuanya diintervensi kayak wasit utama. Coba lu lihat deh, biar lu lebih yakin, menurut lu gimana gitu. Itu kalau kita pernah dengar recording wasit VAR itu akan begitu. Ini biar lu lebih yakin, coba lu lihat dulu. Walaupun keputusan lu nggak berubah, it's okay. Buang beberapa menit untuk membuat keputusan yang benar nggak masalah. Tapi ini nggak pernah dilakukan untuk Argentina. Jadi semua orang nganggapnya VAR nggak pernah dicek. Padahal gue yakin dicek sama VAR. Even gini ya. Gue dengar komentator bilang Messi might be offside untuk gol yang pertama kan. I don't think so, Gue juga menurut gue nggak offside. Tapi lu tunjukin dong. Iya nggak sih? Nah, aku dengan replaynya menurut gue, lu tau gak ada satu momen boleh coba gini. Yang Gordon dilihat dari screennya pakai ini offside atau enggak, pakai line teknologi. Padahal jauh banget dia nggak offside anjir. Gordon 1 meter di belakang back itu masih dilihatin di screen.
Tapi iya sih, itu menurut gue di screen juga liatin itu. Jadi lu membuat orang-orang berdebat gitu. Mungkin itu yang lu senengin nih si Infantino nih, itu yang lu senengin. Gak usah di-dah biar berdebatnya ada boy gitu. Ya lalu, mungkin itu yang lu mau gitu. Cuman tolonglah dicek, ditunjukin aja. Iya ditunjukin aja. Walaupun ujung-ujungnya meskipun gavel atau apa terserah lah. Coba aja lagi play. Di situ dan di Mesir dan menurut gue nggak setuju kalau orang-orang bilang di setting, rig dan lain-lain, apalagi yang bilang lawan Mesir. Di Mesir dianulir, harusnya gol Mesir dianggap, gol Argentina enggak. Menurut gua enggak. Cuma itu lagi-lagi harusnya dicek, dan menurut gua Argentina banyak diuntungin bukan dari momen-momen besar, tapi momen-momen 50-50 yang ini sama-sama momen Inggris pelanggaran kecil dianggap pelanggaran, Argentina pelanggaran yang lumayan gak dianggap pelanggaran. Menurut gue pelanggaran kecil yang bisa buat momentum dari pertandingan itu berubah, itu menguntungkan Argentina menurut gue itu. Jadi Argentina terbantu dengan pelanggaran kecil yang gak diberikan. Iya, dan gue rasa Inggris sudah nyadar soal itu, karena Inggris benar-benar no emotion di game semalam itu, sampai dari awal sampai injury time lah, sampai injury time dia nggak nunjukin emotion apa-apa ketika dilanggar. Oke, udah lu langgar gue, oke gue bangun, gue nggak mau nyitain drama berantem dan lain-lain, nggak ada yang kayak gitu, nggak banyak yang kayak gitu. Bener-bener deh, gue rasa itu salah satu kayak biar kita nggak terpancing, lu harus no emotion, jangan ngelawan, udah stop gitu, fokus gitu. Dan juga emosinya keluar di akhir kan. Iya, Jude nabok dan udah selesai. Mungkin ada satu konfrontasi gitu sama Messi di tengah-tengah, tapi itu nggak parah banget. Tapi ya kliknya pasti karena Messi yang gitu kan. Akhirnya dia buat Messi bangun dan buat 2 assist, tapi itu udah nggak terlalu parah. Dan di akhir yang Jude udah kalah, udah full time, udah selesai, dia tiba-tiba nabok pemain, gue nggak tahu siapa tuh pemain Argentinanya, pemain muda. Gue rasa dia mungkin ngomong sesuatu yang provokasi gitu. Iya, mungkin itu dia pakai bahasa Spanyol kali ya, Spanish ya, dan mungkin Bellingham bisa bahasa Spanyol. Bellingham Spanish fluently gitu. Dia main di Madrid, udah 2 tahun lebih, dan ya dia mungkin nyadar. Dan Bellingham tuh bukan tipe pemain yang gitu, bukan tipe pemain yang gampang kepancing. Jadi menurut gue itu harus provokasi yang parah. Tapi gue penasaran itu apa. Ya, dan ketika di momen dia kalah itu udah kayak kick him while he's down gitu. Dia udah jatuh gitu, jangan ditendang lagi, udah cukup lah gitu. Udah. Dan mungkin match ini juga sesuatu yang seharusnya terjadi tapi tidak kita dapatkan. Kita nggak lihat Saka versus Messi. Jadi gimana tadi, bro? Cila. Kita nggak lihat ya Saka versus Messi. Jadi debatnya masih berlanjut ya. Kan harusnya Messi 2. Ada yang bilang Messi 2 assist, Saka nggak ngapa-ngapain. Tapi kan Saka ngapain. Ya itu dia. Kenapa Saka nggak ngapa-ngapain? Ya. Gua nggak gila. That's crazy. Gua nggak gila ya. Cuma ada fans Arsenal yang gitu yang gue. Iya, tapi ini selain ini menyakitkan banget buat fans Inggris semuanya, ini adalah Piala Dunia terakhir Kane mungkin, karena dia seorang striker dan gua rasa nggak bakal bertahan sampai Piala Dunia selanjutnya sih. Ya, berdua udah cukup Kane. Mungkin Euro masih bisa. Euro masih bisa ada 2 tahun, dan gua harap Inggris bisa juara di situ. Only because Kane and Jude Bellingham, karena gua fans Martin. Dan mungkin juga ini Piala Dunia terakhir Messi gitu. Yang kita bilang 2022 itu Piala Dunia Messi. That's how bad it is. Gimana kita lihat Messi harusnya udah habis 2022, 2026 masih ngasih prime-nya lagi. Dan menurut gua campaign ini lebih bagus dari 2022. Jauh lebih bagus, tapi gua rasa dia bakal main 2030. Gua rasa dia masih akan main 2030. Karena gua ragu, tapi gua juga nggak ragu banget gitu. Kan? Itu masih ada kemungkinan kan. Tapi it's massive. Dia cuma diprogram buat football gitu. Dia cuma program dia hidup di dunia ini buat main bola. Dan dia udah di Inter Miami. Dia nggak kayak Ronaldo yang ngejar gol kan. Dia nggak ngejar apa-apa di klub udah. Dia cuma chilling aja. Gue nyantai 4 tahun. Ntar dipanggil, ibaratnya nerima gaji 4 tahunan lah. Jadi waktunya saya tiba, dia perform lagi. Walaupun mungkin gue nggak tahu ya, gue rasa masih akan starting, tapi mungkin bisa juga jadi kayak Neymar di Brazil, bisa juga kayak gitu. Gue rasa Messi masih akan main di 2030. Menarik karena dia bukan pemain yang rely on physical gitu. Dia rely on IQ. Dan itu masih berlaku. Dan lu kalau lihat Messi dulu, dua-duanya dia main, dia juga gocek-gocek, lari banyak, tapi dia scanning dan lihat dari pergerakan temennya. Tapi tahun ini dua-duanya masih dia lakuin, tapi porsinya udah lebih banyak.
banyakan jalan standing dan kadang-kadang masih gocek-gocek juga. Iya gitu kan. Tapi masih lari. ketika dia nggak bisa gocek seperti Ankara Messi lagi ya, Iya. dia bisa melakukan hal lain. Itulah yang tidak dimiliki banyak player gitu. Ketika player-player Ronaldo. seperti gue nggak mau ngomong lainnya nih. Ketika kayak kita ambil contohnya ketika Ronaldo udah kesulitan menggocek-gocek dan juga sprinting, yang dia lakukan adalah menjadi poacher di depan, tapi tidak worth begitu banget. Ketika mungkin gue ambil contoh lagi siapa ya? Mungkin lu bisa bilang juga Ibra, nggak tahu ya, mungkin itu yang udah Ibra ya. Oh nggak, ini aja. Sterling itu gocek dan salah satu sprinter paling cepat di masa prime dia. Ketika dia nggak punya itu, dia nggak kepake. It's different from Messi. Ketika Messi udah nggak punya bodinya yang peak lagi, nggak punya speed yang seperti dulu, dia masih bisa menggunakan skill dia yang lain gitu. Dia masih bisa scanning, dia masih bisa make a good pass, dia masih bisa bahkan ibaratnya nih kalau semalam dibilang Messi di kanan aja ya, crossing aja masih berguna. Jadi selalu ada gunanya. Itulah kehebatan Messi. Lu mau bilang gue penyefong Messi malah itu yang terjadi. Gue sumpah gue kelihatannya kayak Messi Glazer di sini, tapi sumpah lu nggak bisa ngomong apa-apa selain lu respect gitu. Lu nggak bisa ngomong apa-apa selain lu apresiasi kehebatan dan Messi lagi-lagi nunjukin dia good gitu. No. Menurut gua debatnya udah diakhiri dengan World Cup 2020. Benar banget sebelum itu menurut gua. Tapi udahlah, kalau ini udah cukup lah, ya udah cukup, enough, udah capek. Iya, ibaratnya tuh debatnya udah dikubur sebelum World Cup, terus ditutup nih pakai tanah itu pas World Cup, ini udah disemen sekarang. Lu mau apa lagi? That's a good one, that's a good example. Lu mau apa lagi? Udah. Gitu. Kayak lu nggak apa-apa nih, lu menganggap secara pribadi God lu bukan Messi, it's okay, nggak apa-apa. Tapi ketika lu secara football objectively, lu nggak mungkin ngomong the God of football is not Messi gitu. Sama my God is Ronaldo gitu. Dia buat gue nonton bola, buat jadi fans, tapi objectively speaking Messi is God gitu. My God is Saka, enggak? Stop with the Saka glazing, bro. Stop with the Saka glazing. Gue juga Ronaldo, jujur deh. Ronaldo, Thierry Henry itu God gue. Tapi kalau bicara football, bahkan God gua Thierry Henry bilang the God is Messi. Menurut gua semua orang yang punya IQ, yang tahu bola, yang paham gimana main bola, godnya Messi itu. Udah Messi. Dan sekarang Messi bisa melakukan di mana mungkin hanya 2 negara yang pernah melakukan, Italia dan Brazil, back to back World Cup. Kalau itu kejadian, itu menurut gua kan gua udah Messi jelas, tapi itu gapnya, boleh udah nggak tahu siapa yang bisa ngejar. Bahkan Yamal yang dari 16 tahun udah on the top level, boleh bakal jadi tambah susah lagi ngejar Messi. Nggak akan ada, mungkin bertahun-tahun ke depan, di masa depan nanti akan ada gitu. Dengan perkembangan teknologi, development, pemain-pemain sekarang 16 tahun udah jago. Tapi gua nggak tahu sih. Gua nggak tahu kalau bisa back to back dengan segala prestasinya. I don't know. Mungkin bisa bertahan 50 tahun ke depan gitu. Iya mungkin itu kalau dia back to back gitu. Tapi salah satu yang mungkin bisa at least menyaingi dengan potensinya ya, of course sekarang belum, itu Yamal. Yamal 17 tahun dapat Euro, 19 tahun di World Cup final lawan Argentina. Lawan yang mandiin dia. Yes, written all over the stars gitu. Itu udah skripnya udah kayak gitu. Lo idola dengan fansnya. Gila. Skrip FIFA ya. Skrip God of football menurut gue. Itu udah gitu sih. Itu tercipta banget Yamal versus Messi gitu. Dan akhirnya Yamal bisa ngelawan Messi. Kita lihat aja entah gimana itu. Cuman ini yang lagi-lagi gue bilang menyedihkan, bener banget menyedihkan untuk Inggris, lebih parah daripada dia kalah sama Kroasia di 2018. Lebih, karena ini adalah tactical decision, not 50-50. Ini menurut gue tactical decision yang bad, bahkan Tuchel mengakui itu. Tuchel kayak dia mengakui dia membuat beberapa kesalahan, dia mengakui. Dan dia masih dipertahankan kan buat Euro. Menurut gue meskipun buruk itu decisionnya, menurut gue fair selalu. Buktiin coba di Euro. Kalau lu nggak bisa, jadi enak. Gue rasa dia ibaratnya dari berapa game dia satu match ini dia membuat keputusan dulu. Sebelumnya keputusannya bagus. Sebelumnya bagus, betul. Dengan pemain-pemain yang dia bawa, yang questionable, tapi dia bisa buktiin bahwa ini perform gitu. Tapi ya memang game ini jelek banget, 180 derajat dari game sebelumnya. That's it, gila. Semifinal yang seru banget, iconic match dua-duanya. 1 total domination, 1 mentality juara dari Argentina yang berhasil comeback. Betul, gila banget. 2 game yang berbeda yang sama-sama nyuguhin
performa yang keren banget dari kedua itu. Dan finalnya menurut gue juga bakal seru. Spanyol yang bakal dominasi gue udah pastinya itu. Tapi Argentina yang nggak bisa diremehin, yang selalu bisa menang comeback di situasi apapun. Never count out tim yang ada Messi. Never. Ya benar-benar itu yang diomongin Pep. Never count out Messi. Iya. Mau tim lu sejelek apapun, when you have Messi, again, anything in life possible. Lu kesusahan cari kerja, lu apapun coba kalau ada Messi semua bisa. Panggil Messi. Coba semuanya bisa. Dan ya, Messi, Yamal final menarik secara storyline, secara kualitas, well deserved dua-duanya. Dan ya, what do you guys think? Menurut lo gimana finalnya? Tulis di kolom komentar di bawah. Tulis di kolom komentar. Dan menurut kalian juga gimana? Menurut kalian gimana pendapat kita, analisa kita? Menurut kalian setuju atau enggak? Argentina gimana mainnya, Inggris, Spanyol, dan Prancis? Tulis semua di kolom komentar. Iya, apakah menurut kalian layak nggak Argentina menang? Layak nggak Spanyol menang? Atau harusnya it should have been England, it should have been France gitu. Dan masih ada grup dan juga ketiga ya. Jadi Inggris sama Spanyol Inggris sama Prancis masih main lagi. Mbappe masih bisa Golden Boot. Come on. Kiki, come on please. Lu udah juara tapi Golden Boot. Ya, please. Itulah. Jadi itu analisa kita untuk semifinal World Cup 2026. Iya. Gimana menurut kalian? Tulis lagi di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Okay. Hey for watching and goodbye.